Hai, kembali lagi bersama kami One Clip Movie. Kali ini kita akan membahas mengenai film yang bertemakan komedi action. Film ini mengisahkan tentang tertukarnya jiwa seorang bos preman bernama Jang Pan-soo dengan seorang siswa SMA bernama Kim Dong-hyun. Kejadian ini terjadi secara tak sengaja ketika Dong-hyun jatuh dari gedung dan menimpa tubuh Pan-soo. Setelah terbangun, Pan-soo terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah berubah menjadi lebih muda dan tertukar dengan Dong-hyun. Sebagai seorang ketua gerombolan preman, Pan-soo terpaksa menjalani kehidupan sebagai remaja SMA dalam tubuh Dong-hyun. Di sekolah, Dong-hyun adalah siswa culun yang sering dibully karena bertubuh gendut dan pemalu. Namun dalam peran ini, Pan-soo harus beradaptasi dengan kehidupan remaja dan menghadapi tantangan yang berbeda. Film The Dude in Me menggabungkan elemen fantasi dan komedi dengan cerdas dan mengajarkan tentang nilai-nilai persahabatan dan pemahaman antara generasi yang berbeda. Oke, daripada kepanjangan cuplikan, mari langsung saja kita simak alur cerita dari film The Dude in Me. Sebelum kamu menonton video, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Diceritakan tentang seorang big boss dari gerombolan preman bernama Jang Pan-soo yang menjalankan sebuah bisnis pinjaman uang bernama Grup Hanho. Kekejaman grupnya dalam menjalankan sebuah bisnis dapat kita saksikan saat mereka menyingkirkan sebuah toko tukang kayu di Mall Distrik Jungwon. Setibanya di lokasi toko, Bang Manchul menghajar pemilik toko Kim Jong-ki beserta karyawannya dan memaksa menggunakan mesin gerinda untuk segera menandatangani surat itu. Scene berpindah ke lokasi bos Pan-soo makan malam dan bertemu dengan bos Yang. Mereka beradu argumen untuk memperebutkan perusahaan Changdo Precision. Keesokan harinya, Pan-soo berkeliling dan sarapan di toko ramen biasa di pinggiran jalan dan tidak puas dengan masakan kali ini, dan ia mengetahui bahwa orang yang biasa memasak ramen telah pindah toko. Dan di sanalah Pan-soo pertama kali bertemu dengan pria gemuk bernama Kim Dong-hyun. Udah bete, makan mie tidak sesuai selera, malah dipaksa penjualnya buat bayarin makanan milik Dong-hyun. Di momen itulah sang penjual ramen berpesan akan memberikan hadiah untuknya. Saat perjalanan kembali ke kantor, Pan-soo terjebak mobil sampah di gang kecil dan tepat di atas bangunan Pan-soo berdiri, terlihat Kim Dong-hyun yang dibully temannya sedang mengambilkan sepatu yang nyangkut di antena. Karena tak bisa menggapainya, ia terjatuh dan menabrak Jang Pan-soo dari atas bangunan. Dan inilah awal mula jiwa Pan-soo tertukar di badan Kim Dong-hyun. Begitupun sebaliknya. Kemudian ia bergegas keluar dari kamar rumah sakit dan sempat kebingungan mendapati tubuhnya terbaring koma di kasur rumah sakit. Dan plot twistnya, ternyata Kim Dong-hyun adalah anak dari Kim Jong-ki. Beberapa saat kemudian, dokter mendiagnosa Dong-hyun mengalami amnesia dikarenakan kecelakaan. Ia secara terang-terangan berbicara tidak mengenal ayahnya dan mulai meresahkan tubuhnya yang gembul, suara lebih cempreng, dan penglihatan mata yang burik. Tak lama kemudian ia tersadar bahwa orang yang melakukan ini semua adalah penjual ramen, dan teringat ia berpesan akan memberikan hadiah untuknya. Saat akan menghampiri penjual toko ramen tersebut, ia menemukan bahwa toko ramennya tutup. Karena kesal, Dong-hyun kembali ke rumahnya dengan pedenya dan melihat istrinya Han Soo-hyun menangis tersendu-sendu. Berharap ia menangisinya, ternyata malah nangisin kalungnya yang rusak. Kaget melihat pria asing gendut di rumahnya dan tak mau mendengar penjelasannya, Han Soo-hyun bergegas memanggil polisi dan berakhir di kantor polisi karena dituduh mencuri makanan. Scene berpindah ke rumah sakit. Dong-hyun mulai melakukan hal konyol.
Dengan tubuh gembulnya, ia malah menghantam tubuh Jang Pansu yang asli dan berharap bisa kembali lagi ke tubuh aslinya. Saat sudah boleh pulang dari rumah sakit, Dong Hyun pulang bersama ayahnya dan di sana ia disuguhkan dengan makanan melimpah karena Dong Hyun terbiasa dengan makanan yang banyak. Awalnya sempat nolak makanan rendah gizi dan berminyak, namun tubuh Dong Hyun secara autopilot membabat habis makanannya. Tak lama setelah makan, ayahnya berpesan untuk menemaninya berangkat ke sekolahnya dan menanyakan apakah terdapat pembulian terhadapnya. Keesokan hari, saat di ruangan wakil kepala sekolah, dengan kelakuan tengil ala bos preman, ayahnya menanyakan apakah terdapat tindakan pembulian terhadap anaknya. Dan wakil kepala sekolah itu dengan sengaja menutupi kejadian itu. Namun dengan insting preman Pansu yang asli, Dong Hyun curiga dengan perkataan wakil kepala sekolah dan disinilah awal mula cerita bantai-bantai pembuli dimulai. Saat berada di kelas, dengan tampilan songongnya, Dong Hyun mulai menganalisa sekelilingnya dan menandai mereka satu persatu, termasuk begundal di kelasnya. Saat berada di kantin, ia telah mengkonfirmasi bahwa tindakan bully terhadapnya dan teman cewek sekelasnya pun nyata. Sayangnya tidak ada baku hantam di kantin. Namun cowok sok jagoan di kelasnya nantangin MC kita untuk bertemu sepulang sekolah. Saat sepulang sekolah, Mas Dong Hyun kita pun tak kabur untuk memberi pelajaran cowok jagoan di kantin tadi beserta gerombolannya. Berasa jagoan dan ingin membuli Dong Hyun, malah kena damprat dan malah jadi kayak banci. Ternyata trio begundal itu tak segarang buliannya, dan sekarang malah sok ngancam teman sebangkunya Dong Hyun. Namun apesnya mereka bertemu dengan Dong Hyun kembali dan berakhir kena damprat kembali. Tetapi disinilah semua kejadian Dong Hyun terjatuh dari atap terungkap. Ia menyita HP para begundal itu dan menemukan video bulian mereka saat menyuruh Kim Dong Hyun mengambil sepatu, yang ternyata itu adalah sepatu milik Oh Hyun Jung, cewek di kelasnya yang kena bully juga. Esoknya Dong Hyun menghampiri para begundal bersama dengan ketuanya yang sok keras namun malah seperti tempe saat disamperin Dong Hyun. Scene berpindah ke adegan Bos Yang mengancam istri dari Jang Pansu yang ternyata ketahuan selingkuh dengan orang kepercayaannya Pak Choi. Dan ia mengancam akan memberitahukan bukti-bukti perselingkuhannya ke ayahnya yang seorang pengusaha besar dan biasa dipanggil CEO Han. Di sini, Bos Yang memiliki rencana untuk menfitnah Jang Pansu menggelapkan uang senilai 3 juta dolar. Di sisi lain, Kim Dong Hyun menemui Bang Mancul di rumah sakit dan meyakinkannya kembali bahwa dia adalah Jang Pansu dan memberitahukan identitas aslinya dengan akurat. Pada akhirnya, dia percaya bahwa Dong Hyun adalah bosnya yang jiwanya tertukar. Saat berada di sekolah, Dong Hyun bertemu dengan Hyun Jung. Mereka membicarakan bahwa seharusnya Dong Hyun tak usah ikut campur dalam urusannya. Tak lama, ibu Hyun Jung, Oh Mi Sun, tiba dan ternyata Ichi Kiwir. Ibunya itu adalah mantan pacarnya dulu dan pertemuan ini membuatnya seperti cinta lama bersemi kembali. Tetapi saat itu ia lupa bahwa Pansu berada di tubuh Dong Hyun dan berakhir ditempeleng karena memanggil namanya langsung. Pasca kejadian bertemu mantannya, ia menyuruh Bang Mancul untuk mengambil sampel rambutnya di tubuh asli Pansu, dan Dong Hyun mengambil rambut Oh Hyun Jung. Kedua sampel rambut itu digunakan untuk melakukan tes DNA. Alhasil, Hyun Jung adalah putri kandung dari Jang Pansu. Hal itu membuatnya puyeng 7 keliling. Ketika mengetahui kenyataan itu, saat Hyun Jung mendapatkan bulian, Dong Hyun segera melindunginya. Bahkan berencana untuk memberi pelajaran 4 cewek lontai yang membuli putrinya tersebut menggunakan pasukan preman perusahaannya. Namun kali ini Bang Mancul menolaknya.
karena merasa ini berlebihan dan menyarankan untuk menyelesaikannya sendiri. Setelah itu, Dong Hyun segera curhat kepada Ibu Yunjung alias mantannya tentang kondisi sebenarnya bagaimana putrinya dibully di sekolah. Di scene lain, Dong Hyun ternyata bertemu dengan Bang Mancul dan membicarakan bagaimana dia bisa lebih dekat bersama putrinya. Mereka menemukan ide untuk bisa lebih dekat, yaitu menyarankan ibunya untuk menyuruh putrinya ke gym dan Dong Hyun berkedok menurunkan berat badan untuk bisa bertemu dengannya setiap latihan. Akhirnya perjalanan kedekatan mereka pun dimulai. Dengan berbekal konsisten setiap hari olahraga, akhirnya Dong Hyun berhasil menurunkan berat badan dan berubah menjadi pria tampan yang kece, serta membuat semua orang terpesona dibuatnya. Di saat yang lain, saat akan pulang ke rumah, Dong Hyun bertemu dengan Kim Jong Ki, ayah dari Dong Hyun yang asli, dihajar oleh segerombolan debt collector. Dan saat akan menghajar gerombolan itu, Kim Jong Ki malah melindunginya dan berakhir dihajar habis-habisan hingga pingsan. Hal itu membuat hati jagoan kita Jang Pan-su terenyuh dan menugaskan Bang Mancul untuk menghabisi debt collector itu. Adegan baku hantam pun terjadi. Bang Mancul tampil seperti seorang tampan dan berani yang membasmi kejahatan. Seketika masalah hutang pun beres. Scene berpindah ke kantin sekolah. Kali ini kita disuguhkan penampilan aksi balas dendam yang dilakukan oleh Oh Yun Jung. Dia melakukan perlawanan ketika dibully dan berhasil memberikan pemahaman kepada para lontai yang selama ini membulinya. Setelah kejadian itu, Ibu Yunjung sangat berterima kasih karena telah membantu masalah anaknya kepada Dong Hyun dengan mentraktirnya makan malam. Ia merasa sangat puas dan bernostalgia dengan masakannya. Namun terdapat 3 om-om hidung belang yang berani menggoda Oh Misun, dan hal itu membuat jiwa Jang Pan-su membara, lalu menghabisi mereka seketika. Setelah perkelahian itu, akhirnya Dong Hyun mengakui kejadian yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan menjelaskan bahwa ia bertukar tubuh dengan Dong Hyun. Awalnya Mi-sung tak mempercayai ucapannya dan mulai menanyakan hal-hal yang hanya mereka yang tahu. Dong Hyun dengan lugas berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Akan tetapi bukannya senang, Mi-sung justru marah dan mengusir Dong Hyun karena ia merasa marah dan kecewa dengan perlakuannya di masa lalu. Kemudian, saat di sekolah, Dong Hyun yang sedang mengobrol dengan Hyun Jung, tiba-tiba muncul mas-mas OSIS populer yang menghampiri dan mengajak Hyun Jung untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Dari sorot mata Dong Hyun, ia sepertinya tahu bahwa mas-mas itu mempunyai rencana lain. Di scene berikutnya, Dong Hyun mengatur pertemuan dengan Oh Mi-sung di restoran mewah. Dong Hyun ingin menyampaikan rasa penyesalannya selama ini, tapi malah kena omelan. Saat selesai ngomel-ngomel, Mi-sung meninggalkannya. Namun dengan cepat Dong Hyun mencegahnya. Di saat itu juga, Mi-sung dikecup di depan umum dan berakhir kena damprat. Sepanjang jalan, Dong Hyun berusaha meyakinkan kembali penyesalannya. Namun tiba-tiba situasi menjadi genting setelah Dong Hyun menerima telepon dari teman sebangkunya. Ia menceritakan bahwa Oh Yun Jung dalam masalah. Tanpa babi bu, Dong Hyun segera meluncur ke lokasi ulang tahun mas-mas OSIS dengan membawa kawannya dan para lontai sebagai penunjuk jalan. Saat di pesta, sudah jelas kemana arah rencana pikiran mas-mas OSIS bejat ini. Dia mencoba memaksa untuk mencekoki Oh Yun Jung dengan alkohol dengan jumlah yang banyak, serta merekam adegan tersebut untuk mempermalukan Hyun Jung. Tak lama kemudian, MC kita pun tiba dan bergegas mencari keberadaan putrinya tersebut. Setelah menemuinya, ia segera menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun mas-mas bejat ini malah mencari gara-gara dengan MC kita yang super badass ini. Dengan tampang sok jagoan,
Mas-mas bejat ini dan kawannya mencoba menghabisi Dong-hyun. Dengan keren Dong-hyun memelintir pria babi dan langsung turu. Tak lama adegan bantai-bantai MC pun dimulai. Kawanan kroco itu pun dengan mudah ditumbangkan dan salah satu kroco bernama Chulho disiksa dan dipermalukan berkali-kali. Kali ini Oh Hyun-jung memberontak dan melawan balik mas-mas OSIS bejat ini. Berlagak ingin memukul Hyun-jung, malah kena tendangan penghancur kuntul dan menghantam hingga terjebur kolam. Keesokan harinya, benih-benih masalah baru akan segera muncul dari sisi bisnis Jang Pan-soo, dan semua hal itu telah dikonfirmasi oleh Bang Mancul. Pasca kejadian pesta sebelumnya, salah satu cewek pembuli Hyun-jung justru menyatakan cinta kepada Dong-hyun. Begitu pula Oh Hyun-jung yang mengajaknya berkencan. Namun semua itu tidaklah mudah. Yang ada, Dong-hyun malah mengungkapkan bahwa dirinya mencintai Oh Mi-sung. Sontak hal itu membuat Hyun-jung kaget dan kabur mendengarnya. Scene berpindah ke rumah sakit di mana tubuh asli Jang Pan-soo berada. Di sana muncul Bos Yang dan ia menerobos masuk ke ruangan tubuh Pan-soo dan berencana membunuhnya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tubuh Pan-soo terbangun dan hal itu membuat Bos Yang kaget dan turu sementara. Tak lama setelah itu, Dong-hyun asli dengan tubuh Pan-soo kembali pulang dan ayahnya pun kaget ada orang asing di rumahnya. Namun kesalahpahaman itu berakhir ketika Pan-soo asli dengan tubuh Dong-hyun datang dan menjelaskan semuanya. Setelah semuanya terlihat jelas, Dong-hyun dan Jang Pan-soo melakukan perjanjian untuk saling membantu. Pan-soo akan membantu Dong-hyun mendekati Oh Hyun-jung, dan Dong-hyun harus membantu Pan-soo merebut kembali hati Oh Mi-sung. Setibanya saat akan menjelaskan kembali permintaan maaf Jang Pan-soo terhadap Oh Mi-sung, rumah makannya diserang gerombolan preman Bos Yang, dan mereka ingin mengakhiri hidup Jang Pan-soo. Kali ini Bos Pan-soo yang terkenal garang malah menangis tak ingin dibunuh. Namun dengan gentleman, Dong-hyun alias Pan-soo yang asli segera mengamankan mereka dan menghadapi gerombolan Bos Yang. Tetapi Bos Yang merasa dejavu bahwa bocah ingusan yang dihadapannya ini mirip seseorang yang dikenalnya. Alhasil Dong-hyun tak mengaku dan menghajar mereka hingga tumbang. Namun di antara para kroco itu terdapat satu lawan yang cukup tangguh untuk dikalahkan. Tetapi pengalaman bertarung Pan-soo tak bisa diragukan. Di saat duel sengit, kroco lainnya menghantam kepala Dong-hyun dengan botol. Dan hal itu membuatnya sempoyongan dan berakhir dihajar Bos Yang. Di situasi ini, Bos Yang mengancam untuk menikam Dong-hyun. Dan di saat yang sama, Oh Mi-sung ternyata juga melakukan hal yang sama. Pada saat momen inilah, Oh Mi-sung menceritakan penderitaannya selama ini ketika ditinggalkan Jang Pan-soo. Setelah gerombolan preman itu pergi, akhirnya keadaan kembali tenang. Dan momen ini menjadi momen yang sangat tepat bagi mereka untuk saling berkeluh kesah dan meminta maaf. Serta pada situasi ini adalah situasi yang paling menyentuh. Karena setelah 17 tahun berpisah, akhirnya mereka bisa saling menerima. Selanjutnya di kediaman CEO Han yang merupakan mertua dari Jang Pan-soo. Istri dari Jang Pan-soo datang menemuinya dan di sana CEO Han sangat kecewa dengan anaknya yang berkomplotan dengan Bos Yang serta mengetahui berita perselingkuhannya dengan asisten Jang Pan-soo. Dia menerima informasi tersebut dari Bang Mancul yang sempat mendatanginya. CEO Han merupakan seseorang yang tidak menyukai tindakan perselingkuhan dan tidak akan memaafkan hal itu, termasuk putrinya sendiri. Demi meluruskan semua permasalahan ini, Pan-soo mengirim Dong-hyun yang berada di tubuh Pan-soo untuk menjelaskannya dan menyelesaikan masalah. Pada saat semua bertemu, CEO Han menyatakan Jang Pan-soo akan menjadi pewaris tunggal Hanho Group. Justru putrinya sendiri tidak mendapatkan apa-apa darinya. Semua itu adalah balasan karena ia melakukan kesalahan yang cukup berat.
Namun putri CEO Han juga melawan balik. Ia mengatakan bahwa Jang Pan-su juga memiliki seorang anak dari wanita lain. Kali ini CEO Han meminta penjelasan terkait itu. Meskipun sedikit ragu-ragu, Pan-su menjelaskan semuanya sesuai isi hati Dong-hyun sendiri. Karena pada saat yang sama alat komunikasi dengan Pan-su yang asli rusak. Pan-su berkata bahwa ia akan menolak warisan tersebut dan memilih hidup dengan Mi-sung. Setelah semua penjelasan tersebut, Pan-su kembali bertemu dengan Dong-hyun. Dan pada saat itu, Han Soo-yeon, anak CEO Han, marah dan menabrak mereka saat berpelukan. Tubuh Dong-hyun terluka parah dan sekarat saat dibawa ambulan menuju ke rumah sakit. Ketika Oh Mi-sung dan putrinya tiba, ia mengatakan semuanya kepada putrinya Oh Hyun-jung seakan dirinya akan turu selamanya. Di saat-saat terakhir ketika turu, tubuh Jang Pan-su ikut turu juga dan mendapatkan perawatan darurat. Saat menerima perawatan darurat, ia bertemu dengan ibu-ibu mie ramen yang menyebabkan semua ini terjadi. 6 bulan telah terlewati, semuanya telah kembali menjadi normal. Jiwa yang tertukar kini telah kembali lagi. Dong-hyun dan ayahnya, Oh Hyun-jung beserta ibunya, serta Bang Mancul kini membuka sebuah restoran keluarga bersama. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel One Clip Movie. Semoga Anda menikmati ulasan kami tentang film, drama, dan animasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat berkembang dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Sit down, chill, and enjoy your movies.